wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Astuti, bisa dipanggil dengan Tria. Saya dari program studi pendidikan fisika Universitas PGRI Madiun semester 6A. Menurut saya, mata kuliah asistensi fisika itu dapat menjadikan saya lebih paham lagi mengenai praktikum, terutama di dalam pembuatan modul praktikum, khususnya mata kuliah yang saya ampu yaitu pada mata pelajaran fisika, baik fisika SMP, SMA, bahkan SMK. Dalam penjelasan praktikum ini, saya mengambil judul gelombang bunyi menggunakan software PetSim. Menurut saya, PetSim adalah cara yang ampuh dan pastinya dengan software ini, anak didik akan masih tetap eksis di dalam kegiatan praktikum walaupun dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini. Gelombang bunyi. Sedikit pemaparan materi saya mengenai gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang mekanik. Sebagaimana bahwa gelombang mekanik yaitu gelombang yang merambat memerlukan zat perantara atau medium perambatnya. Dengan materi gelombang bunyi, pasti tidak jauh dari yang namanya frekuensi, amplitudo, serta bentuk gelombang yang didapat. Frekuensi itu sendiri yaitu banyaknya getaran setiap waktu di dalam satuan waktu yaitu second. Kemudian amplitudo yaitu ada hubungannya dengan kuat yaitu hubungan kuat lemahnya nada. Yang semakin besar amplitudo maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, yaitu apabila amplitudo itu semakin lemah maka bunyi yang dihasilkan itu semakin kecil atau semakin melemah juga. Tujuan praktikum yaitu yang pertama mengetahui dan memahami tentang gelombang bunyi beserta contohnya. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap gelombang bunyi yang dihasilkan. Dan yang terakhir di dalam praktikum kali ini yaitu untuk mengamati gelombang yang terbentuk. Dan bahan yang digunakan di dalam praktikum ini berhubung kita menggunakan software, jadi alat dan bahan yang digunakan yaitu hanya satu, software PetSim materi gelombang bunyi. Dengan itu kita dapat membuka di Mozilla Firefox atau Google Chrome yaitu dengan menuliskan di alamatnya. Kita bisa menggunakan di http Pet Colorado Edu in Simulation atau Wave Intro. Prosedur percobaan di dalam kita menggunakan software yaitu yang pertama adalah langkah pertama membuka aplikasi yang ada di Google, baik Google Chrome maupun Firefox yang membuka aplikasi atau software PetSim yang ada di laptop ataupun handphone masing-masing praktikan. Kemudian kita tuliskan dan terdapat kata-kata begini, nanti langsung masuk di sound. Praktikan dapat membuka software di http Pet Colorado Education atau Simulation, serta dapat memilih software yang dapat diputar terlebih dahulu sebelum mendownloadnya. Pastikan software yang Anda pilih terdapat tanda S. Simbol S ini menandakan bahwa software saudara bisa diputar ketika sebelum downloadnya. Berhubung ini kita sudah kalau milik saya yang ada di laptop saya ini sudah saya download, otomatis kita buka di dokumen maka kita akan langsung terhubung di internet. Maka dari itu kita klik di file yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, praktikan dapat memulai kegiatan praktikum untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu tadi data yang kita kembali lagi ke sini.
ini untuk percobaan data, yaitu membandingkan frekuensi, amplitudo, dan periode dengan kekuatan lemah, sedang, dan kuat. Jadi kita nanti memasukkan frekuensi, amplitudo, periode, kemudian gambar gelombang yang dihasilkan, dan suara yang dihasilkan. Jadi nanti terdapat perbedaan di sini, saudara. Kita masuk lagi di sini. Yang pertama, cara ini adalah backsoundnya. Kemudian ini adalah gambar gelombangnya. Kita bisa di slide view. Kita dapat di tag view. Kemudian kita dapat menggunakan normal ataupun slow. Kalau slow ini maka gelombangnya akan pelan. Kalau normal ini. Terdapat perbedaan kan? Di sini terdapat ini waktu, jarak, kemudian ada waktunya nanti berapa second. Kemudian nanti di sini ada yang namanya time. Ini kita dapat di sini kan ada yang namanya frekuensi, tetapi frekuensi ini tidak dalam tulisan. Maksudnya bagaimana? Di sini hanya terdapat di minimal sama maksimal. Minimal di sini nggak tertulis 1, 2, 3, 4, tetapi yang saya maksudkan di dalam modul yang saya buat itu siswa itu dapat menjelaskan bahwa apabila frekuensi itu diminimkan atau dinolkan, maka yang terjadi bagaimana gelombangnya. Kemudian amplitudo itu berpengaruh nggak terhadap gelombang yang dihasilkan ketika frekuensinya 0, tetapi amplitudonya itu misalkan di tengah-tengah atau dimaksimalkan. Nanti hasilnya bagaimana? Terus di sini ada grab, ada play tune. Ini ada suara gelombang yang dihasilkan, kemudian ada partikel. Ini apabila dalam bentuk partikel. Kemudian ini ada boot. Ini juga dalam bentuk praktikum juga. Baik, saya akan menjelaskan satu per satu. Nih. Baik, saya akan menjelaskan. Di sini ini kita menggunakan waktunya kita bisa langsung jalan sendiri. Nanti bentuk gelombangnya bagaimana? Nih. Apabila frekuensinya itu diminimkan, kemudian amplitudonya itu di pas tengah-tengah, apa yang terjadi? Suaranya begini. Langsung. Nanti berarti kemudian frekuensinya ini nanti kita bisa masukkan di sini di data percobaan. Frekuensinya nanti langsung kita tulis 0 atau tidak ada. Kemudian nanti amplitudonya di sini tadi apa? Amplitudo kita buat di sini kan 0, ini minimum, ini maksimum, dan ini tengah-tengah aja. Jadi kita buat nggak usah 1, 2, 3, 4, 5 sampai maksimal, tetapi langsung di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Bentuk gelombangnya bagaimana? Oh, suaranya bagaimana? Dan ternyata apabila ada suara, kemudian langsung tidak ada. Suaranya itu akan menyebar. Nanti bisa digunakan gelombangnya. Gelombangnya juga bisa. Ini bentuk gelombangnya begini. Jadi puncak sama apabila frekuensinya suaranya semakin kencang. Apabila amplitudonya kita
Pelan kan? Semakin pelan. Jadi gambar gelombangnya kan juga semakin pelan. Nih, apabila frekuensinya kita juga sama. Ini kalau normal. Apabila slow, ini juga atas bukit lembahnya juga pelan.